Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talkshow Komunikasi edisi ke-10 kembali menyapa teman-teman sekalian. Kali ini temanya sangat menarik, yaitu curhat penyiar di era new normal. Telah hadir satu narasumber yang sudah malang melintang di dunia penyiaran dan dunia media Islam. Kita sapa langsung ya, Mbak Siva Faradila. Assalamualaikum, Mbak Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yons. Apa kabar? Alhamdulillah, gimana? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Mungkin 2 abad kali ya. Dan dipisahkan oleh COVID akhirnya ya? Ya, dan di kesempatan kali ini ya, Mbak Siva ini sebelumnya saya kenalkan dulu. Beliau adalah penyiar di Radio Dakta FM Bekasi, salah satu media Islam yang sangat terkenal di Bekasi dan se-Jakarta Raya, dan juga streamingnya bisa teman-teman dengarkan dicari aja Dakta. Channelnya berapa? Apa? 107 FM. 107 FM. Jadi buat teman-teman silahkan aja dengerin cuap-cuapnya Mbak Siva ya. Baik, langsung aja kita kupas tuntas ya. Jadi menjadi penyiar itu cita-cita atau kecelakaan sejarah nih, silakan. Iya, Bang Yons, terima kasih banget udah dikasih kesempatan untuk, kalau aku sih lebih sharing gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi cita-cita, apa kecelakaan gitu ya? Jujur sih sebenarnya cita-cita itu muncul ketika awal-awal SMA gitu ya, lihat TV. Kalau dulu kan belum banyak ya stasiun-stasiun TV ya. Lihat penyiar A, ini keren ya kayaknya ya. Dia ketemu sama orang, banyak orang, wawancara dan yang lainnya. Pengen satu saat seperti itu, paling enggak ya, kalau memang nggak di TV, di radio lah. Pokoknya yang ngoceh-ngoceh kayak gitu deh akhirnya. Seiring dengan waktu, jadi ketika aku tamat SMA, keinginan itu tambah lagi nih, tapi di tempatku dulu, aku asal Palembang, itu tuh nggak banyak kampus-kampus, malah belum ada mungkin yang buka tentang komunikasi, jurnalis, apa segala macam gitu kan. Akhirnya kemana ya, tanya teman segala macam, akhirnya dapatlah referensi sama teman, ayolah ke Jogja aja. Akhirnya pergilah ke Jogja sana, masuk satu buah kampus yang memang referensi dari teman-teman juga, dan akhirnya ya udah nyemplungnya di situ, di kampus itu banyak pengalaman-pengalaman, banyak ilmunya di situ. Akhirnya setelah lulus dari kampus itu, aku di Akindo Jogja, akhirnya setelah itu nyoba lagi ikut berbagai macam diklat dan yang lain-lainnya. Awalnya gabung di PH, tapi nggak lama karena bukan passion aku kali ya, PH dangdut gitu ya. Dangdut doang, jadi udahlah nggak lah, yang penting ada pengalaman walaupun cuma sekian bulan. Akhirnya ke Bekasi lah. Ke Bekasi, sebetulnya kalau dengan Dakta sendiri aku udah tahu lama, karena sering main ke Bekasi tahu, tapi kebetulan kemarin memang niatnya mau play gitu kan, kebetulan dapat info dari teman, ada yang kosong gitu kan. Oh iya, kenapa nggak dicoba kan? Ini nyoba, sembari nyoba, nggak stay di Bekasi, masih ada di Bandung, mondar-mandir, akhirnya ditelepon dan ikut di tahun 2000 berapa itu ya, sekitar 2006-an deh kalau nggak salah, dipanggil untuk tes. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Udah berapa tahun berarti itu ya? Aku baru 13 tahun. Wih, mantap ya, 13 tahun ya teman-teman. Iya, tapi sebelum di Bekasi ini memang sempat di Palembang 2 tahun. Siaran juga. 15 tahun ya berarti ya? Iya. Nah, kalau sekarang kan maga nih, era sekarang tuh pada main podcast nih. Nah, kira-kira di penyiaran sendiri gimana dengan hadirnya podcast ini? Kalau dunia penyiaran mungkin sama ya dengan teman-teman yang kerja di media, karena COVID ini memang ngaruh banget gitu ya. Kalau di tempat aku misalnya di Radio Dakta, memang kita ketika COVID, kita mau nggak mau kita cancel atau pending semua tuh narasumber yang biasa datang ke studio gitu kan. Karena kita meminimalisir lah hal yang nggak diinginkan. Nah memang akhirnya mau nggak mau kita dipaksa untuk
apa ya, biar lebih berkembang lagi yang kita pakai. Akhirnya itulah kayak kita maksimalkan dengan mau nggak mau kita dengan Zoom, mau nggak mau kita main dengan Instagram, mau nggak mau dengan sosial media. Termasuk podcast juga kita main di sini, tapi memang belum terlalu ini ya, belum terlalu banyak banget kita main di podcastnya, Bang Yon. Itu kan kalau di kemarin saya dengar TV aja ya, TV dia selain siaran secara konvensional gitu, dia juga main di internet gitu. Jadi TV itu dipecah-pecah, kemudian videonya itu didistribusikan di media sosial. Nah, kalau di Dakta sendiri gimana itu? Sama sih kita, karena kalau sekarang kita ngandelin cuma siaran konvensional doang gitu kan, dengan kondisi sekarang ini, kayaknya nggak bisa nih. Akhirnya apa ya yang bisa kita lakuin? Berarti kita ya udah, berarti multi platform kita pakai. Multi platform dengan sosial media kita, sosial medianya apa? Itu tadi video-video pendek, karena kalau Dakta kan basicnya radio Islam ya. Radio Islam, tapi dengan informasi-informasi di luar Islam, politik, ekonomi ada juga. Tapi dengan konten-konten keislaman itu yang akhirnya kita ambil durasi 2 menit, 3 menit kita upload. Dan memang hal yang berbau keislaman itu lebih banyak responnya dari pendengar kita gitu. Memang ada apa ya, ada event-event tertentu atau juga peristiwa-peristiwa tertentu lah yang memang pendengar kita tuh aware banget gitu dengan isu-isu itu. Kalau dari kreativitas sendiri, dari sosok penyiarnya itu biar akselerasi atau apa ya, semakin banyak gitu tuh bukan media ya, bahan materi yang disampaikan, gak hanya audio gitu, mungkin dengan visual juga, apakah itu juga dilakukan? Iya, jadi kita walaupun radio, tapi sekarang kalau radio itu kan cuma butuh audio orang, gitu kan. Tapi dengan era sekarang, apa ya yang bisa dibikin biar orang nggak cuma mengandalkan audio? Karena kalau ngikutin zaman sekarang, audio ya nggak banyak lah, walaupun orang masih lah dengar radio masih ada. Tapi orang kan sekarang lebih lihat handphone, sosial media, Instagram dan yang lain-lainnya. Jadi ya udah akhirnya kita juga main di Instagram, main di Facebook kita dan yang lain-lainnya, termasuk dalam mengemas sebuah sebuah event, sebuah iklan misalnya, atau sebuah program yang mau kita bikin, ya mau nggak mau kita ngikut perkembangan sekarang, Bang Yon. Jadi kalau kita mau ngegarap anak mudanya, apa yang lagi kekinian gitu ya? Udah gitu ya, coba deh kita intip apa, atau yang tentang yang misalnya politik dan yang lainnya, apa yang lagi. Jadi mau nggak mau kita ngikut dengan perkembangan sekarang, karena kalau nggak kayak gitu, kita yang ketinggalan nanti. Kalau pelibatan publiknya seperti apa? Jadi kalau dulu kan pakai WhatsApp gitu. Kalau sekarang apa? Sekarang kan mereka lebih variatif. Ada yang mereka ngirimnya lewat SMS WhatsApp kita by video gitu kan. Nanti mereka misalnya ngasih foto atau ngasih video di situ. Nanti kita kalau memang itu bagus dan memang bisa dipakai, kita pakai itu nanti. Padahal kayak gitu sih lebih simpel. Kita juga sekarang lebih citizen journalism-nya juga agar pendengar juga merasa dilibatkan gitu loh untuk programnya. Itu biasanya kalau radio sebelah kan dia misalkan ada lalu lintas, kecelakaan atau apa dilaporkan, atau ada kemacetan dilaporkan gitu. Kalau Dakta sendiri sama pelibatan publiknya? Kita sama, walaupun memang bagiannya 50-50 ya. Islamnya 50, program keislamannya, terus program konten-konten informasinya juga 50%. Lalu lintas tuh jadi prioritas kita, jadi setiap pagi, sore kita pasti update tentang lalu lintas itu. Karena mau nggak mau, memang kadang-kadang kita dapat infonya dari masyarakat, dari pendengar. Di kilometer ini macetnya panjang, ada kecelakaan. Sementara kita belum dapat. Nah, kita update lah dari TMC, kayak Jasa Marga, apa segala macam untuk update itu. Jadi masyarakat merasa direspon gitu loh oleh kita. Jadi ada feedback ketika mereka kirim gambar, kirim video atau apapun itu, dan kita tindak lanjuti, mereka senang gitu. Akhirnya kita ajak mereka, Bang, untuk tadi citizen journalism-nya. Mereka mau nggak kita ajak wawancara yuk. Kalau memang mereka bersedia, kita ajak wawancara. Tapi kalau enggak, ya udah, itu kita terima informasinya dari Bapak ini tentang adanya kecelakaan di sini gitu. Iya. Sekarang ini kalau apa sih bedanya penyiar dulu sama sekarang nih setelah 13 tahun tuh?
Apakah ada perbedaan? Pasti kan ada perbedaan tuh. Perbedaannya secara teknologi udah pasti beda, gitu ya. Secara wawasan lainnya kan, karena makin kesini kan perkembangannya cukup ini banget kan, apalagi anak-anak zaman now gitu kan. Kita kalau nggak ngikutinnya, wah tinggal ke belakang banget deh. Kalau aku sih ngerasainnya perbedaannya dari sisi teknologi sekarang kita lebih terbantu, gitu. Tapi bedanya zaman aku dulu nggak sempet tuh yang siaran pakai kaset yang diputer-puter pitanya, tuh belum sempet ngalamin itu. Tapi sekarang terbantu dengan teknologi. Dari teknologinya kita tinggal playlistnya sudah disiapin, dari sisi teknologi internet dan yang lain-lainnya udah makin ready gitu kan, aksesnya juga makin banyak, multi platform lagi gitu. Nah sekarang kalau dulu kan untuk menjadi penyiar gitu kan, dia kan harus bekerja dalam sebuah industri tertentu gitu kan, radio, entah TV gitu kan. Nah sekarang kan ada kemungkinan untuk orang yang bikin siaran sendiri itu, apakah itu memungkinkan? Siaran sendiri kalau siaran sendiri sih mungkin semacam ini ya. Sekarang kan banyak juga tuh Bang yang radio-radio komunitas. Ya, radio-radio komunitas juga. Tapi kalau ya balik lagi ke orang masing-masing sih, kalau kita secara pribadi, secara pribadi kalau untuk siaran sendiri misalnya dengan frekuensi tertentu gitu kan. Karena kalau kita bicara siaran secara resmi kan frekuensi yang dipakai. Nah, jadi begitu frekuensi kita nggak terdaftar di situ, berarti kita ilegal dong. Nah. Sekarang ini, itu kan misalkan Kak Siva ini kan penyiar nih, resmi di Radio Data gitu. Atau apakah ada kemungkinan bikin podcast sendiri gitu loh? Yang tematis gitu loh, yang tematis gitu. Iya, ada sih podcast YouTube gitu ya. Ada banyak juga teman-teman yang bilang, ayolah bikin podcast YouTube segala macam. Nggak tahu ya, karena sok sibuk kali ya. Sok sibuk gitu ya. belum dapet timnya. Atau Bang Yus mau bersedia aja. Bisa di follow up, bisa. Ke podcast bareng. Ini kan ya kita cermati kan, sekarang kan banyak yang orang bikin podcast sendiri. Kalau radio kan sifatnya umum ya, maksudnya ada berita-berita umum. Kalau podcast dia kan lebih spesifik ngomongin hal tertentu. Nah, barangkali seorang penyiar yang dia bekerja di dalam radio tertentu atau TV tertentu, dia juga punya channel sendiri kan. Tapi itu dilarang sama bos apa enggak ya? Enggak sih, itu kan kalau kata orang kebebasan untuk mereka berekspresi lah. Masa iya dilarang-larang juga gitu kan. Oke. Nah sekarang ini nih buat teman-teman yang pengen jadi penyiar. Kalau dulu kan mungkin persiapannya mungkin 1 sampai 3 misalkan. Kalau sekarang persiapannya apa aja nih kira-kira yang mereka pengen, khususnya teman-teman anak komunikasi nih misalkan, mereka yang pengen terjun dalam dunia kepenyiaran, khususnya di radio. Loyalitas sama nggak hitung-hitungan waktu itu dulu deh. Bisa diperjelas nih gimana nih loyalitas dan nggak hitung-hitungan waktu itu? Karena gini Bang Yons, kalau orang kerja di media itu kan mereka walaupun memang ada pembatasan waktu dari jam sekian sampai jam sekian, tapi kan di luar itu ada hal-hal yang tidak terjangkau dalam arti misalnya saya nih di radio nih, aku di radio jam 6 sampai jam 9 selesai nih. Oke, bisa pulang gitu kan. Yang tadinya kita udah enak nih selonjoran apa segala macam, tiba-tiba ada tugas segala macam yang mau nggak mau kita ditugasin untuk itu. Ya mau nggak mau kan karena memang itu tugas dan memang itu dunia kita, ya mau nggak mau kita harus siap dengan kondisi kayak gitu. Nah, loyal dalam artian itu tadi. Jadi kalau kita udah mulai hitung-hitungan kerja nggak mau, nah kayak gitu, karena kerja media ini kan kerja tim gitu kan. Jadi kalau satu tim udah yang macem-macem tuh udah nggak enak nih koordinasinya gitu kan. Jadi disiplin waktunya, lalu juga kita memanage-nya biar enak tuh kayak gimana komunikasinya. Jadi kalau sudah disuruh panggilan untuk A nggak mau karena dia udah selesai jamnya, kan repot juga kita.
kalau ngomongin tentang tentang waktu mereka nggak loyal. Gitu. Tapi ini ya, biar bosnya dengar, jadi kalau misalkan banyak waktu yang buang, ya ditambah gitu ya. Ya. Ada set job yang lain, yang lain. Oke. Nah, sekarang ini pengalamannya nih selama menjadi penyiar itu. Suka dulu deh, sukanya apa sih nih kira-kira yang paling? Sukanya banyak akhirnya sampai banyak kerasan sampai 15 tahun gitu loh. Sukanya karena banyak kenal orang yang tadinya cuma nggak mungkin kita ketemu sama ini, akhirnya kita punya akses yang lebih luas gitu kan, orang lebih kenal kita, dan di luar itu mereka bisa berinteraksi dengan kita gitu ya. Karena kalau orang udah kerja di media itu pasti dikenal orang ngoceh lah, pinta apa segala macam gitu sih. Kalau sukanya lebih banyak sukanya sih, karena ketemu banyak orang, pejabat A sampai pejabat B, dari lokal sampai nasional, yang nggak ada di pikiran kita, sampai akhirnya ketemu banget gitu ya. Kalau dukanya sih itu tadi, dukanya kalau kita sudah janjian sama orang misalnya ya, tapi tiba-tiba cancel last minute, sementara bingung lagi nyari narasumber ya. Nah iya, atau sudah prepare banget tapi secara teknis akhirnya kita ada kendala gitu sih. Dukanya tuh lebih ke hal yang kayak gitu aja sih Bang. Teknis ya, lebih ke teknis aja kalau dukanya. Ya. Betul. Sekarang ini loh, kalau kita lihat media kan pasti dia punya misi segala macam gitu kan. Kira-kira kalau dari radio sendiri yang membedakan dengan media lain apa nih, di sisi mananya gitu? Iya, kalau kita sih berusaha untuk itu tadi, jadi corongnya masyarakat gitu lah. Jadi ada informasi apa yang harus disampaikan ke masyarakat, baik itu dari pemerintah. Karena kalau kita mainnya kan Bekasi lokal gitu ya, Dakta kan Bekasi ya, kota dan kabupaten, walaupun memang bisa didengar di beberapa ini, tapi secara aturan kita harus ini ngikutin aturan kayak gitu sih. Kalau kita sih pengennya jadi radio itu yang mengedukasi masyarakat gitu. Jadi ngerasa apa yang kita hadirkan itu, berita-berita atau apapun itu, masyarakat ngikut, masyarakat aware atau masyarakat tahu gitu loh. Intinya sih nggak mau jadi radio yang hoax gitu ya, yang bikin pro kontra yang apa segala macam, tapi akhirnya itu hoax dan yang lainnya. Nggak lah, kita berusaha untuk nyari ya, jadi inilah media yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat lah. Ya, itu pernah dapat teguran KPI nggak? Kan radio masuk frekuensi pemantauan KPI juga kan? Iya, biasanya sih yang paling biasanya media-media itu yang paling sering sih ketika momen-momen pemilu, pilkada dan yang lain-lainnya, biasanya kayak gitu, pemutaran iklannya atau apa segala macam. Tapi kan kita ada hak jawab. Iya, KPI itu kan mereka kerja berdasarkan informasi kan. Jika mereka dapat informasi ini, mereka akan coba komunikasi dengan media. Mereka akan kasih tanggal sekian, jam sekian, bisa nggak kita dengar ininya. Kalau memang ada, apa yang menyalahi ada. Oke, jadi sekarang buat teman-teman nih yang ingin masuk ke industri media, khususnya menjadi sosok sebagai penyiar, pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesannya apa ya untuk teman-teman yang mau jadi penyiar? Pesan-pesannya wawasan yang pasti. Ya, jangan males untuk, karena kalau kerja di media itu kan yang dipakai otak gitu ya, yang tiap hari ngebul gitu ya. Jadi jangan males untuk nonton berita, jangan males untuk dengerin radio atau TV tetangga yang lainnya itu. Terus juga disiplin yang pasti. Orang media tuh harus mainnya durasi waktunya bukan jam, second gitu ya. Kalau bisa dicontohin nggak disiplinnya itu kayak gimana contohnya misalkan? Iya, disiplin udah pasti. Kalau kita siaran jam 6 pagi, paling nggak prepare kita jam 15 menit sebelumnya kita udah prepare. Nggak mungkin kita datang jam 6 lewat kan, sementara kita harus opening di jam. Itu sih wawasan, disiplin gitu tadi, nggak hitung-hitungan waktu gitu aja. Tapi kalau akhirnya tuh udah jadi passion tuh, mereka akan nikmati sendiri. Oke, wis banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapat ini. Tapi karena durasi. Iklan banyak, kita cukupkan sekian. Mungkin ada closing statement dari Kak Silvana. Iya,
ini aja sih, jadi untuk teman-teman yang mau bergabung di dunia media apapun itu, yang pasti jadilah pejuang-pejuang media yang memang benar-benar menghadirkan informasi-informasi yang mengedukasi ke masyarakat, mencerdaskan masyarakat itu aja. Oke, ya. Baik, teman-teman, mungkin itu dulu ya obrolan kita kali ini. Mungkin ya kita sambung di kesempatan lain lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Jadi terima kasih buat Kak Siva yang udah datang ya. Udah datang. Udah tampil di Zoom kita kali ini di Talkshow Komunikasi, dan kita ketemu ya di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Salam komunikasi.